akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita menaikkan pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menciptakan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, saya undang kita berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sebab terlalu besar kasih-Mu dan terlalu mahal darah-Mu bagi kami. Itulah yang membuat kami tidak tahan untuk kami tidak datang menyembah Engkau. Tidak tahan untuk datang duduk bersimpu di kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu seperti Maria yang dengan tekun terbuka untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Hari ini Tuhan kembali, kami akan dengarkan sabda-Mu bagi kami. Kami mau terima pesan-Mu bagi kami di saat-saat yang seperti ini. Biarlah Tuhan pesan firman Tuhan bagi kami hari ini akan menguatkan dan menolong kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, seperti firman yang saya bagikan juga kepada jemaat-jemaat nanti yang akan ibadah di rumah masing-masing, yaitu terambil dari Matius 26 ayat 40 sampai 45, lalu Matius 26 ayatnya yang ke 69 sampai ayatnya yang ke 75. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa simak masing-masing di Alkitabnya, saya akan bacakan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu, dan menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian 2 perikop yang akan saya bagikan sebagai perenungan kita pada Jumat Agung hari ini. Ya Bapak Ibu, saya beri tema jangan sampai 3 kali. Ya, kalau kita lihat topik yang pertama itu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, salah satunya di sana ada yang namanya Petrus. Ya, Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Tuhan, tapi nyatanya sampai 3 kali. Ya, ketika Tuhan memastikan melihat mereka ya agak jauh dari tempat Yesus berada berdoa, rupanya mereka sedang tertidur. 3 kali Tuhan menemukan mereka sedang tertidur sampai akhirnya waktu sudah tidak bisa lagi dibuat mundur, menyesali apa yang mereka sudah perbuat. Mereka tidak bisa berjaga-jaga dan sudah tidur saja, tak perlu lagi kalian berdoa. Sebab saatnya ya tiba saatnya bagiku bahwa anak manusia akan diserahkan. Lalu pada perikop yang kedua, yaitu kita tahu sendiri di sana judulnya Petrus menyangkal Yesus. Ini juga terjadi 3 kali. Ya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya tema ini saya angkat untuk menjadi sebuah ingatan bagi kita di saat-saat ini situasinya hampir sama, walaupun mungkin tidak persis seperti Yesus ya pada zaman Yesus, tetapi situasinya adalah sebuah situasi yang tidak mengenakan, tidak biasa, tidak lazim ya. Nah, Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini juga kita mengalami satu tekanan yang luar biasa? Nah, saya mau kita coba merenungkan apa yang dilakukan oleh Petrus dalam kitab Matius pasal 26. Nah, ada murid-murid lain, tapi kenapa hanya kepada Petrus? Petrus ini adalah pada akhirnya dialah bukan kepala gereja, tapi dikatakan bahwa Petrus ini menjadi batu karang. Di atas batu karang itulah didirikan gereja Tuhan. Artinya ini dia akan menjadi soko guru, dia akan menjadi pemimpin ya gereja-gereja di masa yang akan datang. Kalau dia sendiri tidak kuat, tidak kokoh, ya bagaimana orang-orang yang dia pimpin? Nah, hari ini saya merasa begitu penting untuk menyampaikan ini. Kita semua adalah gereja. Amin. Gereja ini bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah kita semuanya. Dan hari-hari ini gereja harus dikuatkan untuk menghadapi kesusahan besar yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa lagi. Apakah dalam bentuk corona? Bisa jadi dalam bentuk-bentuk lain.
keadaan akhir zaman. Begitu sulit, begitu menakutkan, begitu menegangkan. Nah, orang-orang yang gereja-gereja Tuhan yang tidak kuat, maka dia tidak akan mampu menghadapi kesusahan besar. Bisa menyangkal Tuhan. Yang tadinya imannya begitu luar biasa, berkobar-kobar bagi Tuhan, tapi oleh karena penganiayaan besar bisa berubah. Nah, hari ini saya sampaikan hal ini untuk mempersiapkan kita. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar dari dua hal ini ya. Matius 26 ayat 40 sampai 46 itu adalah sebuah nasihat atau peringatan supaya berjaga-jaga di dalam doa. Yang kedua, Matius 26 ayat 69 sampai 75 itu mengingatkan bahwa Petrus tidak tahan akan tekanan. Bapak Ibu, kalau kita lihat tekanan yang dialami Petrus sebenarnya itu tidaklah ya tekanan yang begitu luar biasa. Pada saat Yesus ditanyai, yang bertanya ini pun bukan orang-orang yang sangar, orang-orang yang tegap pakaian seragam polisi atau apa begitu ya. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, yang datang kepada Petrus bertanya itu adalah yang pertama hanya seorang hamba perempuan. Ayatnya 69. Lalu yang kedua, hamba lain. Ini orang-orang biasa, bukan orang-orang penting, bukan pejabat-pejabat, bukan polisi, bukan tentara yang harus dia takuti ketika hamba ini datang. Apakah engkau adalah salah satu dari orang itu? Tidak, bukan. Yang bertanya ini orang-orang biasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ya itu datang dari beberapa orang. Ayatnya yang ke-73. Beberapa orang artinya lebih dari satu. Tekanannya memang tidak terlalu besar, tapi Bapak Ibu, kita lihat ya parno atau paranoid yang begitu besar terjadi dalam diri Petrus. Yang bertanya ini hanya orang-orang biasa, hanya menegaskan, kamu adalah salah satu orang yang dari kelompok Tuhan Yesus kan, atau Yesus kan? Enggak. Begitu juga ketika orang yang kedua datang, ini pun juga orang biasa. Mungkin dia hanya menghani, mungkin dia hanya membantu rumah tangga. Ketemu dengan Petrus menyangkal, tidak sampai 3 kali dia menyangkal, ya paranoidnya itu berlebihan. Padahal Bapak Ibu tidak tahu sebelumnya Petrus begitu bersemangat membela Yesus. Kalau kita lihat Matius 26 ayat 31 di sana sampai 35. Ya, Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, Yesus itu sudah bisa memprediksikan bahwa engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus sudah memprediksikan bahwa ya Petrus ini akan menyangkal. Begitu bersemangat ketika masalah belum terjadi, ketika kesusahan belum terjadi, dia begitu bersemangat, begitu berapi-api. Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu, itu sebabnya dalam Matius 26 ayatnya yang ke-36 dan seterusnya, Tuhan tahu bahwa murid-murid ini akan tergoncang. Tuhan tahu bahwa Petrus akan tergoncang jiwanya. Itu sebabnya dia mengajak murid-murid, dia mempersiapkan murid-murid untuk satu keadaan yang sangat hebat, membawa mereka untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita petik dari 2 peristiwa ini? Saya mau katakan bahwa setiap kita ya itu rentan, setiap kita ini rapuh. Amin. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya nggak berani katakan saya kuat. Mungkin sekarang saya masih kuat, besok bukan masalah corona, tapi masalah yang lain datang. Diprediksikan ekonomi dunia akan terjun bebas, banyak kesusahan. Bahkan juga Bapak Ibu, kalau saya dengar dari tulisan
Ini sudah ada warning, hati-hati dalam penggunaan uang, karena kita nggak tahu berapa lama corona ini. Donatur kita dari luar negeri lebih banyak digoncang, ya, karena akibat corona ini. Kita tidak tahu ekonomi ke depan bagaimana. Sekarang saya masih punya simpanan, Bapak Ibu masih punya simpanan, masih bisa berkata seperti Petrus berkata, tidak akan, aku akan membela Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan, aku akan memuji Tuhan. Tapi akan berbeda ketika masa kesusahan itu datang. Kita ini adalah manusia yang rapuh, yang rentan, yang gampang jatuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia memasuki masa kesusahan itu, dia mempersiapkan murid-muridnya untuk datang berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dikatakan roh memang menurut, tetapi daging lemah. Keinginan kita ini dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi daging kita ini lemah, Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini saya mau kita semua merenungkan hal ini. Dalam waktu-waktu ini berapa banyak kita sudah berikan waktu untuk berjaga-jaga di dalam doa. Jujur saya sendiri terlena dengan berita, terlena dengan hal-hal yang lain, sampai-sampai ya waktu ini lebih banyak memikirkan masalah daripada berdoa. Padahal yang Tuhan minta kita nggak usah pikirkan masalah itu. Yang Tuhan mau supaya kita, Tuhan mau ajak kita bersimpuh di hadapan Dia, berjaga-jaga dalam doa. Memikirkan corona ini gak akan pernah selesai, otak kita gak akan pernah sampai. Pemerintah saja mereka lelah bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dan biarlah kita serahkan itu kepada pemerintah kita. Bagian kita adalah kita berdoa. Supaya apa? Supaya ketika masa kesusahan itu datang, kita tidak akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, dalam ibadah Jumat Agung hari ini, ya, untuk kita semuanya mari belajar ya dari kondisi Petrus. Kita belajar untuk jangan sampai peringatan itu datang berkali-kali baru kita sadar. Petrus sudah diingatkan jauh sebelumnya bahwa kau akan menyangkal. Petrus dan kawan-kawan sudah diajar dan diingatkan, berdoalah bersama dengan aku, berjaga-jagalah bersama dengan aku. Ketika Tuhan berdoa pertama kali, lalu dia pergi lagi kembali kepada murid-murid untuk memastikan keadaan mereka. Sebenarnya ini sebuah peringatan. Bangunlah, apakah engkau tidak bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Ini sebuah peringatan. Terkadang banyak peringatan-peringatan yang Tuhan izinkan datang kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk membangunkan kita. Ini saatnya kita bangkit. Jangan lagi malas, jangan lagi kendor, jangan lagi anggap ini biasa-biasa. Serius. Tapi kadang kita bersikap seperti Petrus, masa bodoh, ngolor aja lebih enak. Kadang kita pikir, ini masih seperti ini kok. Kadang inilah manusia. Kalau belum datang, ya malapetaka yang besar, belum sadar. Memang goncangan pada saat itu belum terasa, sampai akhirnya, ya betul-betul Yesus disesat di bawah. Di situ baru terjadi goncangan yang besar. Ada penyesalan yang besar terjadi. Andaikan waktu ini bisa dibawa mundur, aku akan kembali memperbaiki hidup. Nggak ada artinya. Petrus menangis pun tidak ada artinya, tidak bisa mengubah keadaan.
terjadi tsunami dahsyat. Gunung-gunung semuanya akan hancur. Turki akan terjadi gempa yang sangat dahsyat yang belum pernah ada. Bahkan Indonesia juga, bagian-bagian Sumatera, termasuk kita ya, Sumatera Utara, ya Sumatera katanya akan terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Angin puting beliung. Jawa akan terbelah menjadi dua. Ini prediksi orang, kita nggak tahu, Tuhan yang punya kuasa. Tapi Bapak Ibu, ya, masa kesusahan besar ini akan terjadi. Tapi bagaimana kita dalam masa kesusahan itu dapat bertahan? Caranya adalah seperti apa yang Tuhan lakukan, berdoa. Tuhan sendiri, Dia sudah bisa memandang ke depan apa yang akan Dia alami, dan Dia memberi teladan kepada kita. Dia berdoa, kalau bolehlah Tuhan lalu jangan ini, tapi gak bisa, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kita. Masa kesusahan besar ini memang harus terjadi. Tapi bagaimana ketika masa kesusahan itu datang, kita tetap bisa tetap percaya kepada Tuhan, tidak menyangkal Dia. Kemarin saya bincang-bincang dengan Ibu Yola, bilang, Kak, tahu nggak dampak dari corona ini, lapisan ozon kita makin membaik. Artinya apa? Artinya, ya, ini menandakan bahwa kehadiran manusia di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah bumi ini, sudah berdampak buruk bagi ekosistem alam semesta. Karena manusia terlalu rakus mengeruk kekayaan bumi ini, merusak bumi ini sampai akhirnya bumi dan alam semesta menjadi rusak. Mungkin corona ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan bumi kita. Saya nggak tahu apakah benar ya nantinya jumlahnya akan tergenapi bahwa harus ada 12% dari penduduk dunia yang mati dulu baru berhenti ini corona. Apakah dalam jumlah 12% termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, saya nggak tahu. Kalau kita ingat dalam buku Epiktetus, mungkin Tuhan mulai bosan melihat semuanya. Tuhan bosan dengan kelakuan kita. Tuhan bosan dengan apa yang kita buat sehingga Tuhan murka. Dan Dia mengizinkan hal-hal yang menakutkan seperti ini terjadi. Dan ini adalah ya waktu penampian itu. Orang-orang yang bertahan dalam kesusahan, dialah yang berhak untuk menerima hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak bertahan dalam kesusahan, dia tidak akan bisa hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung hari ini mari kita maknai sebagai waktu di mana kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kesusahan besar akan terjadi. Tapi kesusahan besar ini jangan membuat kita menjadi orang yang paranoid. Tapi lakukanlah bagianmu dengan engkau berjaga-jaga dalam Tuhan, senantiasa dalam doa. Karena daging kita ini lemah. Walau roh kita kuat, tapi daging kita lemah. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Di satu sisi saya memaklumi apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga jemaat. Ada beberapa jemaat yang imannya tidak sekuat kita, lemah. Tapi saya kadang berpikir sepanjang pagi tadi merenungkan
Ya, kenapa bisa hal ini terjadi ya Tuhan? Ketakutan yang begitu luar biasa telah mengganggu banyak ya pikiran atau otak manusia. Manusia nggak bisa lagi berpikir normal. Coronanya nggak tahu di mana, tapi ketakutannya luar biasa. Saya telepon dengan seorang hamba Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa hamba Tuhan semuanya sudah beres dengan imannya. Ini seorang hamba Tuhan dari gereja di Nias. Dia bilang, Bu, aku takut kan. Ketakutanmu ini udah di puncak kayaknya. Aku takut, semua takut. Mau buka mata takut, tutup mata takut, terus mau bagaimana? Saya bilang, kau buka mata, tutup mata takut, mau bagaimana? Mati aja. Iya, ini yang aku alami sekarang. Corona menurut informasi belum ada di Nias. Tapi kenapa kamu begitu takut luar biasa? Itu aku tolong doakan saya. Ini seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan pun belum tentu beres dengan imannya. Itu sebabnya kita harus dekat dengan Tuhan, terus bergaul karib dengan Tuhan, tinggal di dalam doa setiap saat. Saya pun belum tentu imannya lebih besar dari Bapak Ibu. Tapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan, dia seumpama raja wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Sekalipun ada badai di sekelilingnya, dia tidak akan takut, tidak akan goyah dengan kepak sayapnya yang kokoh. Oleh karena dia bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan pernah jatuh, dia tidak akan pernah oleng. Amin. Jadi mari kita melihat dengan Tuhan. Mari kita bangun misbah di hadapan Tuhan. Mari kita bangun kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita terbatas, tenaga kita terbatas, pikiran kita, iman kita terbatas untuk melindungi. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Allah yang kuat, gunung batu, itu firman Tuhan minggu yang lalu. Gunung batu tempat perteduhan kita yang aman. Saya percaya apapun yang terjadi setelah corona, kita tidak akan pernah takut. Bahkan kita bisa berdiri tegak di tengah dunia yang sedang goncang dan memberi kesaksian kepada banyak orang tentang Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam diri kita. Mari kita praktekkan firman Tuhan hari ini dalam diri kita. Bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa. Bahwa setiap kita ini rapuh, bahwa setiap kita ini lemah. Tetapi ketika kita mau bergantung kepada Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan senantiasa, maka saya percaya kita tidak akan pernah berpaling dari Tuhan, tidak akan pernah menyangkal Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan oleh karena kesulitan-kesulitan besar yang diperhadapkan kepada kita. Segala perkara hidup kita, segala sakit kita, segala penderitaan kita telah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib, dan Dia mengerjakannya dengan sempurna. Kalau yang besar saja hidup kita, nyawa kita di dalam kekekalan, ada di dalam jaminan Dia yang luar biasa. Apalagi untuk masalah-masalah kecil, corona dan lain sebagainya, sungguh sangat sederhana. Sebab itu jangan takut, jangan gentar terhadap apapun yang ada. Tapi ketakutan dan kegentaran kita ini harus kita landasi di dalam persekutuan yang intim tiap-tiap hari, yang dibangun semakin hari semakin dalam bersama dengan Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa dalam diri kita. Ketika kita mengalami sulit, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami ketakutan, Tuhan itu hanya sejauh doa.
Dia mau kita bersimpuh di hadapannya. Maka segala hal yang kita hadapi tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Mari kita sama-sama katakan, bila kau rasa gelisah di hati, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia satu siapa kami harus berlari. Bahkan hari ini di dalam peringatan Jumat Agung, Engkau mengingatkan kami bahwa doa menjadi satu-satunya cara bagi kami untuk tenang di dalam menghadapi kesusahan besar. Tenang dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan kami. Tanpa kami takut, tanpa kami gentar, bahkan tanpa kami menyangkal. Kami tetap berdiri teguh dengan iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih bahwa di Jumat Agung ini banyak hal-hal yang indah yang Tuhan bisa sampaikan melalui peristiwa-peristiwa Tuhan, perjalanan Via Dolorosa ini Tuhan. Bagaimana Tuhan hal-hal di sekeliling ketika Yesus akan disalibkan menjadi cerita yang menolong kami, yang mengingatkan kami untuk kami belajar darinya supaya kami tetap teguh berdiri. Hari ini apa yang terjadi pada Petrus mengingatkan kami supaya kami yang rapuh dan rentan ini, Tuhan tidak lengah, tapi kami akan tetap berdoa, tetap bergaul karib dengan Tuhan. Kami bersyukur waktu-waktu ini Tuhan berikan. Mungkin selama ini kami telah sibuk dengan dunia kami sendiri. Mungkin selama ini kami telah disibukkan dengan perkara-perkara duniawi ini. Tetapi dengan aturan kami harus ada di rumah. Ini menjadi cara Tuhan untuk membuat kami mengingat Tuhan, untuk membuat kami sadar bahwa kami butuh Tuhan, untuk membuat kami Tuhan tetap ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun keadaan yang terjadi, kami mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini lagi Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib
menebus dosa kami, untuk membuat kami diperdamaikan dengan Bapa di sorga, sehingga kami memiliki pengharapan, dan pengharapan kami itu pasti bahwa sorga Yerusalem baru akan menjadi bagian kami. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara kami. Dunia ini akan kami tinggalkan, tetapi Tuhan, kami tahu bahwa darah dan tubuh Kristus ini telah memerdekakan kami, memberikan kami akses untuk kami bisa masuk dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyiapkan hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami, Engkau tahirkan kami Tuhan, sehingga kami siap menerima darah dan tubuh Kristus yang akan kami nikmati bersama-sama. Biarlah sungguh Tuhan, darah dan juga tubuh Kristus ini menyatu di dalam kami. Kami dapat Tuhan rasakan kuasa-Mu bekerja secara nyata di dalam hidup masing-masing kami. Darah dan tubuh Kristus yang kami nikmati dalam bentuk perjamuan hari ini Tuhan Yesus, biarlah akan mengikat kami, mengokohkan kami Tuhan dalam masa-masa kesusahan ini. Ini meneguhkan kami terus menerus ya Bapa di masa-masa kesusahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya yang akan menerima tubuh dan darah Kristus. Tahirkan kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan.